Assalamualaikum. Salam, silakan Ibu. Eh, Sebelumnya, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Gimana kabar kakak hari ini? Baik kak, kalau kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Tadi gimana perjalanan ke sini? Apakah lancar atau ada kendala? Alhamdulillah lancar kak, cuman tadi ada kena macet sedikit aja sih, karena di jalannya sedang dilakukan perbaikan. Oh iya baik. Nah sebelumnya, Kak Rizky ini dalam sesi konseling kali ini mau saya panggil dengan sebutan apa ya? Biar nanti kakaknya nyaman dan gak canggung juga. Mau dipanggil kakak atau apa? Kakak aja kan, kakak aja kan biasanya juga manggil kakak. Baiklah kalau begitu. Oh ya Kak, saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena Kakak sudah berkenan untuk melakukan sesi konseling hari ini bersama saya. Nah, kalau boleh tahu, apakah Kak Rizky ini pernah mengikuti kegiatan konseling atau hari ini baru pertama kali? Kalau untuk langsung mengikuti kegiatannya itu saya belum pernah, tapi kalau dengar cerita dari orang lain saya kalau langsung mengikuti kegiatannya itu saya belum pernah, tapi kalau dengar cerita dari orang lain saya sering, karena teman-teman saya banyak yang sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kayak gini, makanya saya jadi tertarik dan kebetulan juga saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang sedang saya alami. Wah, saya sangat mengapresiasi penuh ya atas inisiatif Kakak untuk mengikuti kegiatan konseling ini. Berarti saya di sini sebagai konselor pertama Kakak ya? Iya kak, betul. Wah, terima kasih banyak ya karena telah memilih saya sebagai konselor pertama untuk mendampingi dan menemani jalannya kegiatan konseling Kakak pada hari ini. Semoga saya sesuai dengan apa yang Kakak harapkan. Nah, baik Kak, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar dan diberi kemudahan. Berdoa dimulai. Selesai ya. Nah, karena di sini Kakak baru pertama kali mengikuti kegiatan konseling, saya perlu menjelaskan beberapa hal yang pastinya Kakak perlu ketahui. Apakah boleh, Kak? Iya, boleh. Baik, jadi seperti yang Kakak tahu, kalau kegiatan konseling ini kan itu bukan hanya sekedar sesi curhat-curhatan ya, bukan sekedar cerita gitu, tapi kegiatan konseling ini yang sedang kita lakukan saat ini itu namanya kegiatan konseling individual, yang mana konseling individual ini salah satu jenis layanan dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh seorang konselor. Nah, konselornya itu saya dan yang diberikan kepada konseli yaitu Kakak, dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang sedang Kakak hadapi agar nantinya Kakak bisa menjadi individu yang lebih mandiri dan bisa mengandalkan serta mengendalikan diri Kakak. Jadi seperti itu Pak. Selanjutnya, saya ingin memastikan bahwa Kakak merasa cukup nyaman berada di sini. Tempat ini memang sederhana, tetapi saya pastikan suasananya
aman dan privasi kakak bakal terjaga. Nah, semua yang kita bicarakan dalam sesi konseling ini bersifat rahasia. Apakah kakak memahami dan menyetujui hal tersebut? Ya, baik, saya mengerti, tapi jujur saya agak gugup Pak, baru pertama kali ikut konseling seperti ini. Nggak apa-apa, wajar sekali jika merasa gugup. Karena yang namanya pertama kali itu nggak apa-apa, wajar kalau misalnya gugup. Banyak sekali konseli yang pertama kali datang ke sini juga merasakan hal yang sama kayak gitu. Nah, di sini itu nggak ada penilaian benar atau salah. Saya di sini hanya untuk mendengarkan dan membantu kakak. Silahkan tarik nafas perlahan jika kakak merasa tegang atau deg-degan. Baik Kak. Terima kasih. Hubungan konseling ini dibangun atas dasar saling percaya ya dan kerjasama. Semakin kakak terbuka, semakin mudah juga kita dalam mencari jalan keluar bersama. Nah, sebelumnya, apakah kakak tahu tujuan dari kegiatan konseling kita hari ini? Untuk apa? Dan ingin melakukan konseling ini tuh dari kemauan diri sendiri atau disuruh orang lain? Setahu saya tujuannya untuk mencari solusi yang tepat Kak, dan saya ingin melakukan konseling atas dasar kemauan diri sendiri, tapi emang saran dari teman saya. Baik, saya jelaskan kembali ya tujuan dari kegiatan konseling ini agar nantinya kita jadi satu pemahaman dan persepsi. Jadi konseling ini bertujuan untuk membantu kakak dalam memahami dan mengelola masalah yang sedang kakak hadapi. Nah, dalam prosesnya saya akan mendengarkan dan kakak bebas menyampaikan apa yang kakak sedang alami tanpa takut dihakimi. Jadi solusi tetap ada di tangan kakak sendiri ya, bukan di tangan saya. Nah, saya di sini hanya membantu dalam mencapai solusi tersebut. Saya tekankan kembali ya Kak, bahwasanya apapun yang kakak ceritakan itu bersifat rahasia. Jadi kakak nggak perlu takut akan privasi kakak itu bocor pada siapapun, karena saya jamin itu semua tidak akan bocor kepada pihak manapun. Saya juga sudah bersumpah dan dalam konseling ini banyak asas-asas yang harus saya patuhi. Jika nanti ada yang ingin kakak tanyakan atau belum kakak pahami, tanyakan saja ya, nggak usah sungkan. Baik, saya juga akan menjelaskan beberapa asas yang wajib saya terapkan dalam sesi kegiatan konseling kita hari ini. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu layanan yang menuntut konselor merahasiakan segenap data dan keterangan tentang peserta konseling sebagaimana yang diatur dalam kode etik bimbingan dan konseling. Yang kedua, ada asas kesukarelaan, yaitu asas kesuka dan kerelaan konseling yang mengikuti layanan dan diperlukannya. Selanjutnya ada keterbukaan, yaitu asas layanan konselor yang bersifat terbuka dan tidak berpura-pura dalam memberikan dan menerima informasi. Selanjutnya ada asas keaktifan, yaitu asas layanan konselor dan konseli yang memerlukan keaktifan dari kedua belah pihak. Nah, selanjutnya ada asas kemandirian, yaitu asas layanan konselor dan konseli yang mampu mengambil keputusan pribadi, sosial, belajar, dan karir secara mandiri. Kakak hari ini melakukan kegiatan konseling ini sukarela tidak? Atau ada paksaan dari pihak mana?
sangat sukarela kak. Baik, berarti nggak ada paksaan dari siapapun ya. Iya kak, tidak ada. Baik, saya tekankan kembali ya Kak bahwa saya di sini sebagai konselor yang membantu mengentaskan masalah yang sedang Kakak alami. Karena tujuan dari konseling ini adalah untuk memandirikan Kakak agar bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri. Nah, dari penjelasan saya tadi, ada yang Kakak ingin tanyakan atau masih ada hal yang belum Kakak pahami? Tidak kak, saya sudah cukup paham. Baik, sekarang kita lanjut saja ya ke dalam sesi konseling. Apakah Kakak bersedia dan sudah siap? Iya kak, sudah sangat siap. Baik, dari kegiatan konseling kayak ini, apakah ada harapan tertentu yang ingin Kakak capai? Saya ingin lebih tenang saat bekerja kak, saat capek kalau terus merasa takut. Baik, terima kasih sudah menyampaikan harapan itu. Itu awal dari tujuan yang sangat baik. Sekarang, silahkan Kakak ceritakan secara perlahan-lahan apa yang sedang Kakak alami akhir-akhir ini. Ceritain aja dengan terbuka dan jujur sesuai dengan yang sedang Kakak rasakan. Akhir-akhir ini pikiran saya penuh dengan pekerjaan. Bahkan saat di rumah saya masih memikirkan mesin dan pekerjaan di pabrik. Baik, jadi pekerjaan Kakak tuh masih terbawa ke rumah ya dan membuat Kakak sulit merasa rileks. Iya kak, rasanya seperti tidak pernah benar-benar istirahat. Oke, baik. Sekarang bisa kakak ceritakan lebih dalam seperti apa pekerjaan Kakak sehari-hari sebagai operator mesin? Oke, jadi setiap hari saya mengoperasikan mesin produksi hampir seharian. Mesinnya besar dan kalau salah bisa berbahaya. Saya harus benar-benar fokus. Setiap mulai kerja, saya takut salah mengoperasikan mesin. Mesin itu besar dan beresiko. Pikiran saya selalu ke hal-hal buruk. Apa yang paling membuat Kakak merasa tertekan dari pekerjaan tersebut? Takut salah kak, takut ditegur atasan, takut merusak mesin, dan takut membahayakan diri sendiri. Apalagi jam kerja saya yang sangat banyak itu belum termasuk dengan lemburan. Kalau ada jadwal lemburan, saya bisa bekerja dari jam 5 subuh sampai 5 sore. Nah, ketika rasa takut itu muncul, apa yang biasanya terjadi pada tubuh dan pikiran Kakak? Jantung saya berdebar, tangan saya gemetar, dan pikiran saya kacau. Fokus jadi buyar kak. Nah, apakah kondisi tersebut mempengaruhi kehidupan Kakak di luar pekerjaan? Iya kak, sampai di rumah pun pikiran saya masih kepikiran di kerjaan. Jadi saat kondisi itu muncul, pikiran yang baik, berarti saat kondisi itu muncul, pikiran yang paling sering terlintas di benak Kakak itu karena dari
Oke, baik. Saat kondisi itu muncul, pikiran apa yang paling sering sering terlintas di benak kakak? Nah, karena kan dari cerita kakak, saya melihat bahwa kecemasan ini dipicu oleh pikiran tertentu. Apa pikiran yang paling sering muncul saat kakak bekerja? Pikiran saya langsung berkata, saya tidak boleh salah. Kalau salah, habis sudah. Nah, menurut kakak, apakah tuntutan untuk tidak boleh salah sama sekali itu realistis untuk manusia? Kalau dipikir-pikir sekarang, sepertinya enggak juga. Betul, dalam terapi rasional emotif perilaku dalam bimbingan konseling, kita melihat bahwa emosi berlebih sering muncul karena pikiran yang terlalu menuntut dan tidak rasional. Kakak menuntut diri untuk selalu sempurna, padahal kakak juga manusia, jadi kalau misalnya kakak merasa salah, ya itu wajar. Iya sih, saya baru sadar itu. Kalau selama ini saya terlalu menekankan diri saya sendiri. Nah, jika seperti itu, mari kita uji pikiran kakak tersebut dengan fakta. Sudah berapa lama kakak bekerja sebagai operator mesin? Hampir 2 tahun nggak? Nah, selama hampir 2 tahun itu, apakah kakak pernah menyebabkan kecelakaan besar atau kerusakan yang fatal? Nggak pernah sih. Nah, berarti kan fakta itu menunjukkan bahwa kakak sebenarnya mampu dan bertanggung jawab. Sekarang, mari kita susun kalimat baru yang lebih rasional. Jika pikiran sebelumnya yang kakak mikir tuh kayak saya nggak boleh salah muncul, kira-kira apa kalimat pengganti dari kalimat tersebut? Saya sudah bekerja sesuai SOP dan saya cukup mampu menjalankan tugas ini. Nah, kalimat tersebut sangat baik. Kalimat itu juga lebih adil bagi diri kakak. Nah, selain mengubah cara berpikir, kita juga perlu menenangkan tubuh. Jadi, di sini saya akan mengajarkan teknik pernapasan sederhana. Jadi gini, sambil coba aja ya. Tarik nafas kakak perlahan selama 4 hitungan, tahan 4 hitungan, lalu hembuskan secara perlahan selama 6 hitungan. Boleh dicoba sekarang, Kak. Rasanya lebih ringan nggak? Oke, baik. Jika rasanya lebih ringan, nah nanti jika nantinya muncul lagi pikiran negatif kakak, apa sih itu kok wajib? Wajib. Nah, baik. Jika nantinya muncul lagi pikiran-pikiran negatif, maka wajib berbicara pada diri kakak sendiri dengan kalimat yang lebih membangun dan tidak menyalahkan diri kakak seperti tadi awal. Kalau tadi awal itu kan kalimatnya lebih menyalahkan diri sendiri ya. Nah, ubah kalimatnya seperti yang tadi sudah kakak ucapkan. Dan teknik ini bisa kakak lakukan kapan aja, bahkan di sela-sela pekerjaan kakak. Dari seluruh pembicaraan dari seluruh pembicaraan kita tadi dari awal sampai sekarang, apa pemahaman baru yang kakak dapatkan tentang diri kakak?
Saya sadar bahwa selama ini yang paling menekankan saya adalah pikiran saya sendiri, bukan hanya pekerjaannya. Itu pemahaman yang sangat penting. Bagaimana perasaan kakak sekarang dibanding saat tadi pertama datang? Jauh lebih tenang, saya merasa lebih percaya diri dan tidak terlalu takut lagi. Baik, nah untuk ke depan saya menyarankan kakak untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, terus latih pola pikir rasional yang sudah kita susun hari ini. Yang kedua, lakukan teknik pernapasan ketika kakak mulai merasa tegang. Yang ketiga, berikan batasan antara waktu kerja dan waktu istirahat. Dan jika nanti diperlukan konseling lanjutan, boleh hubungi saya lagi ya. Kita evaluasi perkembangan dari hasil yang sudah kita sepakati tadi. Ya Kak, saya akan berusaha menerapkannya. Baik, jadi jangan lupa ya, saya ingatkan kembali bahwa jika suatu saat kakak merasa kesulitan lagi, kakak boleh datang kembali untuk melakukan sesi konseling lanjutan. Nah, konseling ini adalah proses yang bukan hanya satu kali pertemuan saja, jadi perlu pertemuan lanjutan. Terima kasih banyak Kak, saya merasa sangat terbantu dan pikiran saya lumayan mulai lebih terbuka lagi. Ya, sama-sama. Baik, karena konseling kita sudah selesai, mari sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah karena proses konseling kita sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Terima kasih juga ya Kak atas keterbukaan kakak hari ini. Semoga setelah ini kakak bisa menjalani pekerjaan dengan lebih tenang dan lebih sehat. Saya juga sangat berterima kasih kepada kakak karena sudah mau memberikan arahan dan saran serta bimbingannya untuk permasalahan saya. Iya Kak, sama-sama. Kalau begitu saya pamit ya Kak. Iya Kak, hati-hati di jalan ya. Apa yang paling membuat kakak merasa tertekan dari pekerjaan tersebut? Takut salah Kak, takut ketemu atasan, takut merusak mesin, dan takut membahayakan diri sendiri. Apalagi jam kerja saya yang sangat banyak itu belum termasuk dengan lemburan. Kalau ada jadwal lemburan, saya bisa bekerja dari jam 5 subuh sampai 5 sore. Nah, ketika rasa takut itu muncul, apa yang biasanya terjadi pada tubuh dan pikiran kakak? Jantung saya berdebar, tangan saya gemetar, dan pikiran saya kacau. Fokus jadi buyar Kak. Nah, apakah kondisi tersebut mempengaruhi kehidupan kakak di luar pekerjaan? Iya Kak, sampai di rumah pun pikiran saya masih kepikiran di kerjaan. Jadi saat kondisi itu muncul, pikiran yang baik, berarti saat kondisi itu muncul, pikiran yang paling sering terlintas di benak kakak itu karena dari
Oke, baik. Saat kondisi itu muncul, pikiran apa yang paling sering terlintas di benak kakak? Nah, karena kan dari cerita kakak, saya melihat bahwa kecemasan ini dipicu oleh pikiran tertentu. Apa pikiran yang paling sering muncul saat kakak bekerja? Pikiran saya langsung berkata, saya tidak boleh. Kakak, apakah tuntutan untuk tidak boleh salah sama sekali itu realistis untuk manusia? Kalau dipikir-pikir sekarang, sepertinya enggak juga. Betul, dalam terapi rasional emotif perilaku dalam bimbingan konseling, kita melihat bahwa emosi berlebih sering muncul karena pikiran yang terlalu menuntut dan tidak rasional. Kakak menuntut diri untuk selalu sempurna, padahal kakak juga manusia, jadi kalau misalnya kakak merasa salah, ya itu wajar. Iya sih, saya baru sadar itu kalau selama ini saya terlalu menekankan diri saya sendiri. Nah, jika seperti itu, mari kita uji pikiran kakak tersebut dengan fakta. Sudah berapa lama kakak bekerja sebagai operator mesin? Hampir 2 tahun nggak? Nah, selama hampir 2 tahun itu, apakah kakak pernah menyebabkan kecelakaan besar atau kerusakan yang fatal? Nggak pernah sih. Nah, berarti kan fakta itu menunjukkan bahwa kakak sebenarnya mampu dan bertanggung jawab. Sekarang, mari kita susun kalimat baru yang lebih rasional. Jika pikiran sebelumnya yang kakak mikir tuh kayak saya nggak boleh salah muncul, kira-kira apa kalimat pengganti dari kalimat tersebut? Saya sudah bekerja sesuai SOP dan saya cukup mampu menjalankan tugas ini. Nah, kalimat tersebut sangat baik. Kalimat itu juga lebih adil bagi diri kakak. Nah, selain mengubah cara berpikir, kita juga perlu menenangkan tubuh. Jadi, di sini saya akan mengajarkan teknik pernapasan sederhana. Jadi gini, sambil coba aja ya. Tarik nafas kakak perlahan selama 4 hitungan, tahan 4 hitungan, lalu hembuskan secara perlahan selama 6 hitungan. Boleh dicoba sekarang, Kak. Rasanya lebih ringan, Kak. Oke, baik. Jika rasanya lebih ringan, nah nanti jika nantinya muncul lagi pikiran negatif kakak, apa sih itu kok wajib? Wajib. Nah, baik. Jika nantinya muncul lagi pikiran-pikiran negatif, maka wajib berbicara pada diri kakak sendiri dengan kalimat yang lebih membangun dan tidak menyalahkan diri kakak seperti tadi awal. Kalau tadi awal itu kan kalimatnya lebih menyalahkan diri sendiri ya. Nah, ubah kalimatnya seperti yang tadi sudah kakak ucapkan. Dan teknik ini bisa kakak lakukan kapan aja, bahkan di sela-sela pekerjaan kakak. Nah, dari seluruh pembicaraan dari seluruh pembicaraan kita tadi dari awal sampai sekarang, apa pemahaman baru yang kakak dapatkan tentang diri kakak?
Saya sadar bahwa selama ini yang paling menekankan saya adalah pikiran saya sendiri, bukan hanya pekerjaannya. Itu pemahaman yang sangat penting. Bagaimana perasaan kakak sekarang dibanding saat tadi pertama datang? Jauh lebih tenang, saya merasa lebih percaya diri dan tidak terlalu takut lagi. Baik, nah untuk ke depan saya menyarankan kakak untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, terus latih pola pikir rasional yang sudah kita susun hari ini. Yang kedua, lakukan teknik pernapasan ketika kakak mulai merasa tegang. Yang ketiga, berikan batasan antara waktu kerja dan waktu istirahat. Dan jika nanti diperlukan konseling lanjutan, boleh hubungi saya lagi ya. Kita evaluasi perkembangan dari hasil yang sudah kita sepakati tadi. Ya Kak, saya akan berusaha menerapkannya. Baik, jadi jangan lupa ya, saya ingatkan kembali bahwa jika suatu saat kakak merasa kesulitan lagi, kakak boleh datang kembali untuk melakukan sesi konseling lanjutan. Nah, konseling ini adalah proses yang bukan hanya satu kali pertemuan saja, jadi perlu pertemuan lanjutan. Terima kasih banyak Kak, saya merasa sangat terbantu dan pikiran saya lumayan mulai lebih terbuka lagi. Ya, sama-sama. Baik, karena konseling kita sudah selesai, mari sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah karena proses konseling kita sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Terima kasih juga ya Kak atas keterbukaan kakak hari ini. Semoga setelah ini kakak bisa menjalani pekerjaan dengan lebih tenang dan lebih sehat. Saya juga sangat berterima kasih kepada kakak karena sudah mau memberikan arahan dan saran serta bimbingannya untuk permasalahan saya. Iya Kak, sama-sama. Kalau begitu saya pamit ya Kak. Iya Kak, hati-hati di jalan ya.